Wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita berada di masjid menunggu sholat isya setelah sholat maghrib tadi, dan menunggunya ini kita bermajelis untuk tafaqquh fiddin. Tidak lain adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita berkesempatan dan berkemampuan untuk ini semuanya. Kajian kita tafsir surat Yunus. Terakhir kita membahas ayat 64. Di dalam ayat 64 ini Allah berfirman bahwa para wali Allah mendapatkan busyra, kabar gembira. Ada berapa busyronya? Ada 3. Masih ingat busyro yang pertama apa? Busyro yang pertama adalah diterima di tengah-tengah manusia, mendapatkan qabul di tengah-tengah mereka, keberadaannya disenangi oleh manusia. Dia berbuat kebaikan-kebaikan, berbuat apapun yang merupakan kemaslahatan, yang akhirnya keberadaannya dicintai oleh manusia. Keberadaan dia orang-orang ngangenin, orang-orang berharap kehadirannya. Ini busyara yang pertama. Busyara yang kedua, ru'yah sholihah, bermimpi dengan mimpi yang baik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mimpinya orang mukmin nilainya 1/46 kenabian. Kalau Nabi mimpinya 46/46, 100%. Karena yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi ya sama saja sebagaimana kenyataannya demikian. Karena yang dilihat adalah mimpi, adalah wahyu. Busyara yang ketiga, kabar gembira yang ketiga adalah kabar gembira ketika naz'a, ketika sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka komitmen dengan ikrarnya itu, melakukan konsekuensi dengan ikrarnya itu, bahwasanya Tuhannya adalah Allah, dia mengistiqomahi ikrarnya. Nanti ketika akan meninggal dunia, para malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini busyara yang ketiga. Jadi waliullah mendapatkan 3 kegembiraan ini, mendapatkan busyara. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya, dan kita mengupayakan bukan saja sebagai wali dalam pengertian umum. Karena wali dalam pengertian umum semua muslim adalah wali. Karena manusia itu secara global dibagi menjadi 2. Orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, yaitu orang-orang muslim, maka waliullah. Orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, walius syaitan.
Kita berharap bukan sekedar waliullah secara umum, tetapi kita tingkatkan sehingga masuk kategori wali secara khusus. Dan ini perlu perjuangan, perlu mujahadah terus menerus. Kemudian masih ayat 64, Allah berfirman, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan-ketetapan Allah. Allah telah menetapkan bagi wali dapat 3 busyra, maka gak pernah ada perubahan. Artinya ini bentuk penegasan. Wahai waliullah, gak usah ragu-ragu, karena Allah tidak pernah menyelisih janji. Apa yang Allah janjikan itu hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janji. Maka Allah nyatakan la tabdila li kalimatillah. Enggak pernah ada perubahan pada janji Allah, pada ketetapan-ketetapan Allah. Maka yang mendapatkannya pasti meraih kemenangan besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kenapa kemenangan besar? Karena keberuntungan yang tidak terbatas dengan waktu, keberuntungan yang tidak terbatas dengan kadar-kadar tertentu, tetapi keberuntungan yang tidak pernah mengecewakan. Orang di dunia untung, selamat, sukses, nggak mutlak. Senang, untung, dagangnya besar. Suatu ketika rugi, keberuntungannya tidak mutlak. Sukses, bisa jalanin ini dengan target-target yang luar biasa. Ada kendala-kendala. Nah, itu keberuntungan di dunia. Di akhirat nggak ada keberuntungan yang tidak ada cacat sama sekali, nggak ada celak sama sekali. Maka inilah keberuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar yang diraih oleh wali-waliullah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh seluruh kekuasaan itu milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita terjemah lafziyah dulu. Wala yahzunka, dan janganlah menyedihkan Anda. Apanya yang jangan menyedihkan Anda? Qauluhum, ucapan mereka. Ucapan mereka jangan menyedihkan Anda. Innal izzata, sesungguhnya kemuliaan, sesungguhnya kekuasaan, sesungguhnya keperkasaan, lillahi, milik Allah, jami'a, keseluruhannya. Huwa, dia, as-sami', zat yang maha mendengar, al-alim, zat yang maha mengetahui. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Ay wala yazunka qaulul mukadzibin fika minal aqwal allati yatawassaluna biha ilal qadah fika wa fi dinika fa in aqwalahum la tu'izzuhum wa la tadurruka syai'a. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyedihkan kamu. Khitabnya, sasarannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ucapan mereka, yaitu ucapannya mukadzibin, ucapannya para pendusta, menjadikan kamu sedih. Jangan. Mereka ngata-ngatain tentang kamu, jangan sampai menjadikan kamu sedih.
Wa fi dinika, demikian juga mereka ngata-ngatain tentang agamamu, jangan sampai menjadikan kamu sedih. Fa inna aqwalahum la tu'izzuhum, karena ucapan-ucapan mereka, komentar-komentar mereka sama sekali tidak pernah menjadikan mereka menjadi mulia, tidak pernah. Wala tadurruka syai'a, dan tidak memudorotkan kamu. Ngapain dirisaukan dengan komentar-komentar mereka? Ngapain dirisaukan dengan ucapan-ucapan mereka? Kamu jadi galau, gelisah akibat ucapan-ucapan mereka. Jangan. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan, sesungguhnya keperkasaan, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah jami'a, keseluruhannya. Tidak ada sedikit pun keperkasaan pada mereka, tidak ada sedikit pun kemuliaan pada mereka, tidak ada sedikit pun kekuasaan, kehebatan pada mereka. Ngapain dirisaukan dengan komentar-komentar ucapan mereka? Jangan. Huwas sami'ul alim. Allah as-sami', zat yang maha mendengar, al-alim, zat yang maha mengetahui. Di dalam As-Sa'di disebutkan As-Sami' Al-Alim ay sam'uhu qad ahata bi jami'il aswat. Allah maha mendengar, di mana Allah mendengar apapun suara-suara secara mutlak, semuanya Allah mendengarnya. Fala yukhfa alaihi syai' minha, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Alim, seluruh suara apapun, baik mereka terang-terangan ngata-ngatain kamu, ngomentarin agama kamu, atau mereka merencanakan apa, membuat makar apa demi menistakan, merendahkan kamu, Allah as-sami', Allah dengar semuanya itu. Allah al-alim, Allah ketahui seluruhnya itu. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai dirisaukan, jangan sampai digelisahkan. Ini ayat, kaitannya dengan ayat yang sebelumnya apa? Apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya? Wali Allah ya seperti ini. Wali Allah itu lurus ke depan. Mana jalan keridhaan Allah? Ya ini. Orang mau komentar apa gak ngefek, orang mau ngomong apa gak ngaruh, orang mau berbuat makar apa urusan dia. Yang terpenting dia lurus, gak ada yang dirisaukan. Ini waliullah, dan ini menjadi prinsip kita dalam hidup. Kita sering sampaikan kepada teman-teman di kantor, juga kita sampaikan di teman-teman santri mahasiswa di sini. Hidup itu prinsipnya yang penting kita paham dua perkara. Kita sering sampaikan teman-teman di kantor. Yang pertama ikhlas lillah, yang kedua selama tidak menyalahi syariat lurus. Kenapa kita sering sampaikan di kantor? Kadang-kadang teman-teman itu merasa gak nyaman dengan komentar-komentar, merasa gak nyaman dengan perkataan-perkataan. Saya bilang kepada mereka, karakter orang itu suka berkomentar. Jangankan orang berbuat buruk, orang berbuat baik gak lepas dari komentar manusia. Sudahlah, yang terpenting selama kita mengupayakan ikhlas karena Allah, dan yang kita perbuat tidak menyelisih syariat, sudah. Jangan sampai berpengaruh kepada kita jadi down, jadi lemes. Enggak, tetap tegar. Misalnya contoh,
Kita ada pesantren mahasiswa Thaibah, dan kita memiliki konsep bahwa santri yang diterima nggak harus sudah paham sunnah, nggak harus. Yang penting mau komitmen belajar bareng, ahlan wa sahlan. Jadi kriteria penentu lulus ujian yaitu paling utama, siap nggak belajar bareng, siap, ahlan wa sahlan. Nggak harus sudah paham sunnah. Sehingga dijumpai beberapa mereka masih isbal, celananya pensil, dan yang lainnya. Lah, orang yang melihat pada komentar, katanya Thaibah sunnah, salafi, santri-santrinya gitu kok. Ya sudahlah, gak usah direwes, gak usah digubris. Menjelaskan kalau kemudian buang-buang energi, ya sudahlah, kontraproduktif. Yang penting kita punya prinsip, kita berusaha ikhlas lillah dan tidak menyelisih syariat, bahwasanya justru dengan konsep kita ini dua kebaikan. Kalau yang diterima harus sudah kenal sunnah, ya satu kebaikan, karena sudah kenal sunnah. Tetapi belum kenal sunnah, yang pertama menggiring dulu agar kenal sunnah, yang kedua menguatkannya. Kalau yang pertama hanya menguatkan saja, nah itu diantara komentar-komentar, sudahlah, orang itu gak lepas dari komentar. Berbuat baik saja dikomentari, apalagi salah. Nah, demikian juga ini. Waliullah itu lurus, yang penting ikhlas karena Allah. Berusaha secara maksimal di dalam apapun yang merupakan syariat Allah, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, kemudian ternyata berdampak dimusuhi, berdampak dikucilkan, nggak ngefek, nggak ngaruh, lurus saja. Kekuasaan itu milik Allah, keperkasaan itu milik Allah, kemuliaan itu milik Allah. Apa lantas mereka yang ngomentari menjadikan mereka semakin mulia? Tidak, muliaan milik Allah. Apa lantas komentar-komentar, ucapan-ucapan mereka menjadikan kita mudorot, kemudian malapetaka? Ya enggak. Wow, izzah itu milik Allah. Nah, ini prinsip wali. Nah, kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, Allah nyatakan la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada janji Allah. Maka menguatkan kita untuk komitmen dengan segala resiko, karena gak ada perubahan pada janji Allah. Kita berharap mendapatkan busyra yang ketiga, yaitu husnul khotimah. Yang terpenting itu gak ngefek makar dan yang lainnya. Kita dikuatkan dengan firman Allah, gak ada perubahan pada janji Allah. Sudah begitu dikuatkan lagi. Ucapan mereka, komentar mereka gak ngaruh. Ucapan mereka, komentar mereka tidak menjadikan mereka mulia dan tidak menjadikan kamu nista. Wong kemuliaan itu milik Allah. Menguatkan lagi, sehingga semakin kuat untuk berusaha di jalan kewalian. Karena kewalian kan diusahakan, menjadi wali itu diusahakan, diupayakan. Yang tidak diupayakan, yang tidak diusahakan itu menjadi nabi. Karena nabi langsung kehendak Allah. Siapa di antara manusia yang Allah kehendaki jadi nabi? Gak ada upaya melakukan ritual tertentu, riyadhah tertentu biar jadi nabi, gak ada. Kalau ada kelompok tertentu yang memiliki pemahaman seperti itu, yang memiliki pemahaman demikian, berarti kelompok sesat. Gak ada. Seperti seseorang yang mengatakan ada ritual apa? Oh iya, dia lagi sedang jalani ritual. Ritualnya apa? Dia mengucilkan diri, uzlah. Loh, di mana uzlahnya? Di gua. Kok sedemikian rupa dia melakukan? Lepas dari kehidupan manusia, uzlah, mengucilkan diri di gua. Pengen jadi nabi? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Nabi itu kehendak Allah, siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan manusia. Tetapi wali diupayakan. Wali diupayakan.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa menyakiti waliku, kata Allah, aku genderangkan peperangan menghadapinya. Jadi wali Allah dibela-belain. Makanya di dalam ayat ini Allah tegaskan keperkasaan milik Allah, kemuliaan milik Allah, kekuasaan milik Allah. Ada apa terpengaruh oleh upaya makar-makar, ucapan-ucapan, komentar mereka? Allah bela-belain wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa menyakiti waliku, aku genderangkan peperangan menghadapinya. Nah, kelanjutan hadis ini adalah keterangan dari Allah bagaimana untuk menjadi wali. Tidak ada ibadah yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku fardukan, yang wajib-wajib. Kemudian dia melakukan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya dengannya dia memukul. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Kalau dia meminta, pasti aku kasih. Kalau dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadilah dia waliullah, kekasihnya Allah, karena upaya-upaya dimulai dari yang fardu-fardu dulu. Setelah yang fardu-fardu ditingkatkan, ya setelah yang fardu-fardu sudah mengkristal sedemikian rupa, yang otomatis seluruh larangan ditinggalkan, yang dalam fokusnya dia adalah mengejar yang sunnah, yang mengejar yang utama, sampai kemudian Allah mencintainya. Jadilah dia wali. Jadilah dia wali. Makanya ayat ini menguatkan kita lurus jalan ke depan selama kita berada di jalan yang benar, ikhlas lillah, mutaba'ah li Rasul. Sudah nggak usah tengok kanan kiri yang menjadikan kita down, sudah nggak usah. Lurus, melangkah dengan penuh kepastian, melangkah dengan penuh kepastian.